Ternyata Bribtu Rizka sering pingsan saat Brigadir Esko hilang. Kini jadi tersangka. Kematian Brigadir Esko Fascarelli menemui titik terang. Pasca jasadnya ditemukan pada 24 Agustus 2025, penyidik dari Polda NTB terus mendalami kasus ini. Hingga akhirnya, publik dibuat kaget lantaran istri Brigadir Esko bernama Bribtu Rizka Sintiani ditetapkan sebagai tersangka. Fakta mencengangkan itu terkuak saat penyidik melakukan gelar perkara pada Jumat, 19 September 2025. Sebenarnya, keluarga dan warga di kediaman korban sudah mengendus kecurigaan terhadap Bribtu Rizka. Sebab, ketika suaminya dinyatakan hilang, ia tidak bikin laporan orang hilang. Istrinya nggak pernah lapor kalau suami belum pulang. Dan tidak pernah dia lapor kasih tahu tetangga atau kadusnya, kata Kepala Desa Jembatan Gantung, Suhaimi, pada 19 Agustus 2025. Setelah akhirnya suaminya ditemukan dalam kondisi mengenaskan, Bribtu Rizka pun disebut langsung pingsan. Hal ini disampaikan oleh Kadus Nyur Lembang, Muhammad Rijal. Saat penemuan katanya istrinya yang poluan ini sering pingsan, mungkin karena penemuan ini, ujarnya. Kuasa hukum Bribtu Rizka Sintiani buka suara setelah Polda NTB menetapkan tersangka di kasus kematian Brigadir Esko Fascarelli. Polda NTB menyatakan Bribtu Rizka merupakan tersangka atas kematian suaminya, Brigadir Esko. Ada beberapa hal yang belum terang benderang, namun tiba-tiba muncul penetapan tersangka, kata kuasa hukum Bribtu Rizka, Rosi saat dihubungi Tribun Lombok, Jumat, 19 September 2025. Kasus kematian Brigadir Esko memang terbilang misteri. Brigadir Esko ditemukan tewas membusuk di belakang rumahnya dengan tali menjerat di leher. Spekulasi muncul terkait sosok pembunuh Brigadir Esko. Apalagi, keluarga Brigadir Esko sudah punya firasat bahwa anaknya bukan mengakhiri hidup melainkan dibunuh. Rumah tangga Bribtu Rizka dengan Brigadir Esko sudah berjalan cukup lama. Mereka telah memiliki 2 anak berusia 7 tahun dan 2 tahun. Namun semua menjadi gempar setelah Polda NTB menjadikan Bribtu Rizka sebagai tersangka kematian suaminya. Menanggapi ini juga, kuasa hukum Bribtu Rizka, Rosi merasa penetapan tersangka begitu cepat sebab belum didukung bukti yang kuat. Kami belum bisa menyampaikan secara rinci ke publik, karena masih kami siapkan, kata dia. Rosi mengungkapkan, dia bersama dengan tim sedang menyiapkan langkah hukum menyikapi keputusan penyidik ini, termasuk menguji dasar penetapan tersangka tersebut. Prinsip kami sederhana, jangan sampai ada kriminalisasi atau pengaburan fakta yang justru mengorbankan hak-hak klien saya, kata Rosi.